Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di FR Channel. Nah, spesial hari ini saya ingin mengulas sedikit tentang beberapa kendala atau kondisi yang teman-teman pelaku usaha alami ketika melakukan pendaftaran di OSS RBA. Nah, yang pertama saya akan mengulas ada pertanyaan di salah satu video saya. Pertanyaannya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kondisi di mana ketika melakukan pendaftaran hak akses di OSS RBA ada notifikasi bahwa data yang diinputkan itu tidak sesuai dengan data Dukcapil. Padahal teman-teman pelaku usaha mungkin telah menginput data sesuai EKTP. Tetapi ketika berproses di sistem OSS RBA malah ada notifikasi seperti mungkin data tidak sesuai terkait dengan data kelurahan atau bahkan mungkin alamat atau juga tanggal lahir. Nah, kondisi seperti ini saya pribadi ketika melakukan sosialisasi OSS RBA dan simulasi menjumpai ada salah satu peserta ketika kita daftarkan di OSS RBA, data yang telah kita inputkan sesuai EKTP itu benar sesuai EKTP yang dimiliki. Namun ketika kita daftarkan ada notifikasi bahwa tanggal lahirnya tidak sesuai dengan data Dukcapil. Kemudian kita lakukan pengecekan ke Dukcapil yang pada waktu itu kebetulan sosialisasinya di kecamatan. Kita menghubungi pelayanan Dukcapil di kecamatan yang ada di kecamatan tersebut. Ketika kita lakukan pengecekan data, ternyata benar di sistem data Dukcapil data tanggal lahirnya itu berbeda dengan yang tercetak di EKTP. Nah, saya tidak mengerti bagaimana sistem data Dukcapil ini, tetapi inilah kondisinya. Dan mungkin teman-teman yang lain mungkin juga ada yang menjumpai kondisi-kondisi seperti ini, tetapi kasusnya berbeda. Mungkin ada yang berbeda alamat terkait dengan data kelurahan ataupun desa, ada juga yang mungkin mengalami masalah tanggal lahir dan lain-lain. Nah, solusinya ketika mendaftar di OSS RBA ada notifikasi terkait dengan adanya perbedaan data di data Dukcapil. Saya sarankan untuk teman-teman pelaku usaha yang mengalami kendala seperti ini untuk berkonsultasi atau melaporkan ke Dukcapil setempat untuk supaya dilakukan pengecekan datanya di dalam sistem Dukcapil, karena OSS ini menggunakan data yang ditarik datanya atau terintegrasi datanya dengan sistem data Dukcapil, dan ini perlu pengecekan agar apa yang dihadapi atau kendala yang dihadapi teman-teman ini bisa terselesaikan dan bisa kembali untuk mendaftarkan di OSS. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan, apa perbedaan antara modal dasar dengan modal usaha? Dan di dalam sistem OSS RBA ini yang menjadi patokan di dalam penentuan skala usaha ini adalah apakah modal dasar atau modal yang disetor tadi atau modal investasi. Baik, saya akan mencoba mengulas sedikit tentang apa itu modal dasar.
modal disetor dan juga nilai investasi. Yang pertama adalah modal dasar. Nah, modal dasar ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan ketika pertama kali didirikan, dan itu dinyatakan di hadapan notaris ketika pertama kali mendirikan atau membuat akta notaris. Modal yang didaftarkan di dalam pendirian katakanlah PT ya. Jadi modal dasar ada ketentuan wajib menyetorkan minimal 25% dari modal dasar. Untuk modal dasarnya sebagai acuan untuk penggolongan skala usaha untuk badan usaha ini. Namun bisa saja nanti akan terjadi upgrade ketika pendaftaran di OSS. Misalkan saja seperti ini ya, saya analogikan sebuah PT didirikan modal dasarnya adalah 1M. Nah, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja 1M. Modal ini adalah kategorinya usaha mikro. Seperti itu. Namun ketika melakukan proses pendaftaran di OSS RBA, kegiatan usaha yang dilakukan itu memerlukan ternyata modal usahanya lebih dari 1M. Dan perlu menjadi catatan di sini bahwa modal usaha di sini tidak dihitung nilai bangunan dan tanah. Artinya betul-betul nilai yang akan digunakan sebagai modal di dalam kegiatan. Bisa saja nanti skala usahanya itu berubah dari yang tadinya mikro bisa saja menjadi kecil, atau bahkan mungkin bisa jadi menengah, tergantung besaran nilai kegiatan usaha yang dilaksanakan atau yang akan dikerjakan, seperti itu. Dan itu tercatat di dalam sistem OSS RBA ini, dia akan tercatat menjadi nilai investasi. Karena nilai investasi ini merupakan gabungan aset modal tetap dengan modal bergerak. Itu adalah sebagai nilai investasi. Nah, simpelnya yang menjadi patokan untuk penentuan skala usaha di sistem OSS RBA ini adalah modal yang bergerak yang digunakan sebagai modal usaha untuk operasional. Kalau modal tetapnya seperti tanah dan bangunan itu tidak dihitung, dan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah mengklasifikasikan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar itu menjadi dua golongan, yaitu UMK dan non UMK.